Jika ada yang bisa menebak A itu apa, B itu apa, C itu apa, dan D itu apa. Nah, sudah dibahas ya, baru saja di slide sebelumnya. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan, Dinda. Izin Bu, tapi kalau misalkan saya salah, maaf ya Bu. Iya. Untuk yang B-nya itu dia do. Do bukan Bu. Do atau sigma. Yang dimaksud Dinda sigma atau begini. Nah, yang ini ya? Iya Bu. Ini sigma. Oh iya, sigma Bu. Sigma 1 atau sigma 3, Dinda? Sigma 1 Bu. Sigma 1. Oke. Lalu buat yang D-nya itu yang A-nya itu dia sigma 3. Sigma 3. Terus yang untuk jari-jarinya itu sigma Y, tau X-nya bukan Bu? Jari-jarinya yang D atau yang mana? Yang C? Yang D Bu. Yang D. Yang D ini jari-jari. Terus Iya Bu. yang C? Yang C-nya itu Ada yang bisa bantu? Willy, silakan. Izin Bu, yang C-nya itu yang titik pusat tadi itu dapatnya dari sigma 1 ditambah sigma 3 per 2. Oke, ini titik pusat. Dapatnya dari sigma 1 ditambah sigma 3 per 2. Per 2. Oke. Nilai huruf A, B ini benar menjelaskan sigma 3 dan sigma 1 atau terbalik? Untuk A dan B itu terbalik Bu. Yang B itu ada sigma 3-nya, sedangkan yang A itu yang sebelah kanan itu sigma 1-nya. Oke. Berarti gini ya. Terima kasih Willy dan Dinda. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Nah, jangan bingung ya. Ini simbol do, ini simbol sigma, ini simbol tau, ini simbol gamma. Oke, ini simbol modulus geser G, modulus yang E, modulus bulk itu K. V itu Poisson ratio. Oke.
Nah, inilah komponen penting di diagram Moore, di mana tentu sigma 1 dan sigma 3 ini kan memberikan gambaran terkait prinsipal stres. Nah, oke. Kita lanjut. Kita akan mengulas rasio Poisson atau biasa kita kenal sebagai Poisson ratio. Poisson ratio dapat dianalogikan gitu ya ketika teman-teman memberikan gaya, misal punya sebuah sekuisi. Teman-teman tahu kan semuanya pasti pernah tahu gitu ya sekuisi. Kalian tekan gitu ya pada bagian vertikalnya atau contohnya ini deh. Nah, kalian tekan di bagian vertikalnya dari atas nih. Kalau squishy dia akan bertambah atau mengecil gitu ya bagian vertikalnya di sini dan dia akan bertambah panjang atau bertambah lebar di bagian horizontalnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan Poisson ratio. Ternyata ketika kita menekan satu bagian dari sebuah benda, maka benda itu akan terdeformasi tidak hanya pada sumbu yang kita tekan, melainkan juga pada sumbu lainnya, yaitu sumbu arah horizontalnya. Gambarannya seperti ini. Teman-teman punya tekanan P di arah vertikal, ternyata dia tidak hanya memampat secara vertikal, nih kan makin kecil nih, namun juga dia melebar di arah horizontalnya. Nah, rasio perbandingan inilah yang disebut sebagai Poisson ratio atau perubahan tegak lurus arah beban dibagi dengan perubahan sejajar arah beban. Arah bebannya kan dari sini nih. Nah, maka dirumuskan Poisson ratio itu adalah minus epsilon X per epsilon Y. Arah X dan strain arah Y. Lalu bagaimana Bu kalau tekanan kita, gaya yang kita berikan itu dari arah Y. Nah, maka Poisson rasionya didapatkan dari minus strain pada arah Y dibagi strain pada arah X. Karena yang ini adalah tegak lurus benda atau tegak lurus beban. Kan beban ya. Bebannya tegak lurusnya ke arah sumbu Y. Dan dibagi dengan strain yang sejajar dengan arah beban. Itu rasio Poisson atau Poisson ratio. Disimbolkan dengan huruf V. Oke. Review materi ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sembari nunggu, kita langsung masuk ke pertemuan 11 ya, karena di pertemuan 10 itu sudah selesai sampai review materi failure dan deformation. Nah, sekarang kita akan coba langsung masuk ke kelanjutannya. Sebentar. Ke materi lanjutan. Oke, sembari silakan
Jika terlalu cepat atau apa, silakan diinterupsi saja. Oke, jadi pekan depan kita tidak perlu kelas pengganti ya. Kita selesaikan materi ke-10 dan pekan ke-11 hari ini. Oke, sebelum itu, oh ya, karena catatannya itu tidak bisa di-share gitu ya, langsung menghilang. Jadi teman-teman silahkan dicatat kalau perlu mencatat gitu ya. Oke. Nah, materi ke-11 ini masih lanjutan dari materi ke-10. Namun di materi 10 kita lebih banyak membahas review materi pekan lalu. Pekan-pekan sebelumnya, sorry. Di sini mahasiswa masih diharapkan gitu ya, subcapaian pembelajarannya mampu menganalisis terjadinya deformasi dan failure batuan dengan baik. Sama subcapaian pembelajarannya dengan pekan ke-10. Nah, ini sedikit menarik gitu ya, kita lihat gambar real batuan. Biasanya kita lihat rumus-rumus yang kita gunakan di geomekanika. Nah, ini adalah deformasi. Tadi Dinda dengan Willy sudah memberikan penjelasan mengenai apa itu deformasi atau perubahan pada batuan yang diakibatkan oleh sebuah gaya. Kita lihat gitu ya, kira-kira awal mula batuan terbentuknya rapih gitu ya. Ternyata dia terkena gaya eksternal sehingga batuannya tuh terbentuk seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dalam captionnya gitu ya, plastically deformed gneiss, jadi terdeformasi secara plastis gitu ya, dari batuan gneiss with dengan late stage quartz rich pegmatite vein gitu ya. Urat pegmatit atau terisi oleh mineral pegmatit from cooling fluid under great pressure, dari pendinginan fluida di bawah tekanan yang sangat besar di West Scotlandia. Dinamakan binoculars dengan length 140 mm. 140 mm. Nah, inilah yang kita pelajari. Gimana sih batuan ini terdeformasi dengan stres yang bekerja seperti apa? Shear stress-nya seperti apa? Kenapa dia bisa membuat deformasi? Apakah strain-nya itu sangat besar sehingga perubahan atau bagaimana batuan awal ini terbentuk? Dihitung dari seberapa besar strain-nya. Oke. Next. Ini plastic folding in hornblende gneiss. Nah, ya. Dia deformasinya secara plastis. Bukan failure yang patah.
Ini terlipat-lipat gitu ya. Note also that some black, ini yang warna hitam-hitam ini, are segmented with well-developed body neck structure. Nah, nanti teman-teman bisa search body neck structure itu seperti apa. These are relative brittle. Nah, jangan lupa ya, ada istilah brittle, ada istilah ductile, ada istilah plastis atau plastik. Nah, silakan coba dicari apa itu brittle, apa itu ductile, apa itu plastik. Brittle deformation, ductile deformation, dan plastic deformation. Silakan. Baik Bu, izin menjawab terkait perbedaan brittle, ductile, serta plastis, di mana seperti kita diketahui bahwa benda mengalami gaya, di mana jika brittle itu sifat dari benda jika diberikan gaya pada sampai di suatu titik dia akan patah atau tidak plastis Bu. Kalau misalnya ductile itu kalau dikasih gaya dia itu akan mengalami deformasi secara plastis. Namun dia tidak bisa kembali ke posisi awalnya atau ke bentuk semula. Sedangkan kalau misalnya si plastis tersebut Bu, sama seperti bahasa plastis, di mana itu seperti plastisin, ketika diberikan gaya atau diberikan pemanjangan, maka dia bisa kembali ke posisi awalnya. Oke. Terima kasih, Chris. Nah, sangat menarik ya. Ada 3 tipe deformasi batuan. Brittle, ductile, dan plastis. Kalau brittle, ketika dikasih sebuah gaya, benda akan mengalami patah gitu ya. Kemudian kalau ductile, nih sifat bendanya ketika kita beri gaya, itu terjadi deformasi, retak-retak gitu. Dia belum mencapai titik brittle-nya. Terus plastik itu bisa ya seperti plastis, kembali ke posisi awal. Nah, kalau di sini gitu ya, dia relatively brittle horizon, di daerah yang brittle, with less competent. Nah, more plastic horizon. Jadi kayak kalau teman-teman juga bayangin gitu ya, di batuan tentunya jarang sekali gitu ya, ketika sudah terdeformasi akan kembali ke posisi awal. Tentunya sulit. Oke. Setelah itu ini merupakan contoh lagi ketika sebuah batuan terkena gaya. Nah, kira-kira nih gaya apa? Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Dia seperti gaya geser ya. Nah, shear zone. Tension gases in shear zone. Jadi ketika gayanya bekerja,
kemudian terjadi rekahan yang cenderung putih ini terisi oleh mineral-mineral baru, atau veinnya terisi oleh mineral-mineral baru. Gases have been infilled with secondary mineralization. In this case is calcite. Jadi mineral yang cenderung putih ini adalah kalsit. Nah, ini ada batuannya ada di Harten in Ribblesdale. Nah, menarik ya ketika kita ke lapangan gitu ya. Batuan-batuan yang bisa kita lihat, kita bisa analisis gaya yang bekerja pada batuan ini tuh dari mana arahnya, baik arah, kemudian kalau misalnya kita detailing penelitian gitu ya, seberapa besar apa gayanya, terus batuan awal mulanya itu seperti apa, kita bisa hitung dengan strainnya. Ini adalah aplikasi gitu ya dari ilmu geomekanika. Sangat penting, kenapa gitu ya? Contoh kecilnya aja ketika kalian bekerja di industri minyak dan gas. Kalian perlu memperhitungkan gitu ya, tekanan yang diberikan, terus nanti hasil atau strainnya seperti apa, deformasi pada batuannya seperti apa, dan sebagainya. Oke. Lalu yang ini kira-kira stresnya di mana, atau stresnya tuh seperti apa nih? Sulit ya menganalisisnya. Coba cari dulu. Hintnya adalah tensil fracture. Kalau tensil itu ditarik atau didorong? Kalau tensil itu ditarik atau didorong, gaya tarik nih, atau ditekan. Ada yang ingat tensil? Tensil itu tarikan atau tekanan? Oke. Tarikan Bu ya. Tarikan. Kalau tekanan disebut apa? Satunya tensil. Kompresif Bu ya. Komprehensif atau kompresif? Kompresif. Tensil dan kompresif. Gaya tekan dan gaya tarik gitu ya. Nah, ini menarik. Dia adalah gaya tarikan, extensional. Kira-kira ditariknya ke arah sini atau ke arah sini. Nah, coba temukan hintnya. Nah, nanti besok pertemuan pekan depan saya tanya ya terkait ini. Jadi untuk PR teman-teman, nanti saya tanya random. Oke. Kita next. Ini contoh paling gampang untuk membayangkan shear stress. Teman-teman punya stack of cards atau susunan dari kartu gitu ya. Teman-teman kasih warna tinta di sini. Terus teman-teman dorong
dari arah yang berlawanan, dari arah sini dan arah sini. Maka dia akan membentuk gitu ya, bentuk seperti ini atau shearing, geser. Dan tadinya ini bulat jadi elliptical dan lebih thickness atau lebih tipis. Nah, ini adalah ilustrasi dari simple shear stress. Kalian bayangkan saja ketika batuan diberikan gaya dari arah yang berlawanan, maka seperti inilah hasilnya. Nah, tadi masih ingat catatannya? Masih punya? Prinsipal stress itu seperti apa? Nilai sigma atau normal. Nilai shear stress-nya Bu. Nilai shear stress-nya gimana, Dinda? Nilai shear stress-nya 0. Nilai shear stress-nya 0. Nah, awal mula kita punya nih kayak gini. Kemudian diberikan gaya shearing. Jadi elliptical kan ya, yang tadinya bulat sempurna jadi elip. Yang di sini, nah, ini kan kompresi. Ini kan makin mampat ya, yang arah ini makin kecil. Kemudian yang ke sini melebar. Nah, ini extension, ini compression. Lalu yang dinamakan saat nilai shear stress-nya 0 itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kita tarik sumbu ini ke atas, di mana yang extension ini sigma 3 dan si compression ini sigma 1. Jadi ketika si shearing ini sudah berhenti, sudah selesai, namun deformasi batuannya menjadi elliptical seperti ini. Nah, ini kan dia masih terus-menerus memberikan perlawanan gitu ya. Disebutnya sigma 1 dan sigma 2. Oke. Tuh. Nah, ini adalah prinsipal stress secara aplikasi. Lalu, perilaku material. Tadi kita sudah diskusi nih brittle, ini ductile, ini plastis gitu ya. Brittle behavior. Ketika sebuah benda diberikan stres meningkat gitu ya, dia punya strain juga yang tinggi, pada suatu titik benda ini sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menahan stres sehingga patah. Ya, patah, failure bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah perilaku brittle behavior. Lalu kalau plastik bagaimana, Bu? Plastic behavior ketika diberikan stres, dia akan elastis, bisa berubah ke bentuk awal. Ada satu titik kritis, dia akan menjadi
ductile atau dia terdeformasi. Dia tidak bisa kembali ke bentuk awal. Namun hanya dengan sedikit saja stres, peningkatan stres, dia akan rupture atau failure, patah. Udah nggak kuat lagi untuk menahan stres yang diberikan. Hanya selisih sedikit saja stres, maka dia akan patah atau pecah. Itu adalah plastic behavior. Oke, menarik ya. Ada brittle, ada plastic behavior. Oke. Nah, ini gambaran ketika batuan itu terkena gaya. Yang pertama, ini ada gaya longitudinal gitu ya, yang menekan, terus dia retak. Ada 4 gaya yang bekerja dari atas, bawah, kanan, kiri. Terjadilah shear fracture. Ada lagi benda yang ketika diberikan gaya dari 4 arah seperti ini, dia multiple fracture atau pecahnya banyak. Kan bergantung sama tipe batuannya ya. Terus ada extension atau gaya tarik. Dia pecah jadi 2. Nah, ini ada gaya dorong. Terus dia pecah di sini. Gitu. Nah, macam-macam failure pada batuan bergantung sama jenis materialnya. Oke. Ini sama gitu ya. Ini contoh uji tes di mana ketika dikasih stres sebesar 0,6 sigma maksimumnya di sini, maka deformasi yang terjadi hanya sedikit. Ketika dia diberikan stres sampai ke puncak ini, maka dia sigma maksimum. Ternyata ketika di sini dia sudah pecah. Strain-nya melebihi dari strain maksimumnya, udah hancur. Ya, ini tes di lab. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi diagram Moore, silakan istirahat dulu 3 menit ya. Oke.
Kita lanjut ya. Kita akan mengamati failure pada diagram Mohr circle. Nah, kasus pertama bisa dilihat gitu ya, Mohr failure-nya nih yang A dan B. Ketika teman-teman punya sebuah batuan dengan gaya dari sigma 3 dan sigma 1, kemudian dia patah begitu ya, dan patahnya membentuk alfa, sudut alfa sebesar 45 derajat. Bagaimana penggambaran diagram Mohr-nya? Nah, kita balik nih. Kalau kita punya case B, terus kita gambarin ke diagram Mohr. Atau nanti teman-teman bisa dari diagram Mohr, teman-teman bisa gambarkan case B-nya. Yang pertama, kita plot seberapa besar sigma 1 dan sigma 2 tentunya. Kemudian dengan sudut 2 kali alfa. 2 kali alfa artinya 2 kali 45, yaitu 90 derajat. 90 derajat tuh dihitung nih dari sini. Ini kan normal ya, sumbunya nih. 90 derajat, maka garis failure-nya ini lurus, mengikuti tegak lurus dengan sudutnya. Berbeda halnya ketika di gambar D. Di gambar D sudutnya itu 30 derajat. Maka 2 alfanya adalah 60 derajat. Maka ditarik garis dari horizontalnya ke 60 derajat. Sehingga garis failure-nya, garis patahnya ini seperti ini. Maksudnya garis patah itu seperti apa, Bu? Ini kan sigma 1, sigma 2 kita segini nih. Kalau sudutnya seperti ini, 30 derajat. Semakin teman-teman tingkatkan nilai sigma 1 dan sigma 3, maka lingkaran ini akan semakin besar. Kalau lingkarannya melebihi garis failure-nya, maka sudah otomatis patah gitu ya. Otomatis dia failure. Oke. Itu case kedua. Case ketiganya ada 3 batuan. Batuan 1, batuan 2, batuan 3. Batuan 1 extensional. Ditarik. Kemudian batuan 2 dia compressional. Batuan ketiga dia kompresi di 4 sisinya. Dengan alfa gitu ya. Alfa 3 lebih besar alfa 2. Tentunya akan memberikan, ini kan sigma 1, sigma 2-nya gede. Terus yang kedua ini sigma 1 dan sigma 2-nya lebih kecil. Kemudian yang satu ini tensionalnya ini lingkarannya kecil banget di sini. Ditariklah garis failure-nya. Nah, itu adalah titik di mana ketika kita tambahkan ketika ditarik, dia berada di sumbu X negatif atau sigma di sini, sigma negatif. Karena arahnya berbeda ya, kan arahnya ditarik, maka negatif. Kalau arahnya
positif, dia kompresif. Ada di positif, sumbu positif. Oke. Ketika kita punya sudut di sini, theta, 2 theta gitu ya, kita ambil garis Fehlernya, garis patahnya, kita bisa hitung sudut dari garis patahnya dengan C kotangen dari theta. Kalau mau cari theta ya tinggal arkes kotangen dibagi C. Gitu ya. Dikali C. Nah, sama halnya dengan di sini karena dia tensil, dia di sumbu X negatif. Nah, itu ya. Diingat-ingat kalau misalnya batuan kalian itu kompresi, maka diagram mode-nya di sumbu X positif. Oke. Lalu ini mencari, ini kan ada komponen X kalau di tensil ya. X itu ini loh, jari-jari. Kalau Y ini jari-jari. Nah, cara nyari jari-jarinya itu dengan rumus ini. Sigma normal sama dengan sigma T atau sigma C. C itu sigma kompresif, T itu tensil stres. Jadi, jangan bingung. Kalau untuk mendapatkan nilai sigma C, kompresif stres, itu sama dengan 2C dikali cos theta per 1 min sin theta. Ya. Ini kompresif, ini tensil. Satu di negatif, satu di positif. Itu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, ini memberikan gambaran bahwa phi sama dengan phi ya. Nah, nih, sama-sama angle of internal friction dalam derajat. Oke. Ini gambaran lagi, gambaran dari diagram Mohr. Ketika uniaxial tension ya, tension berada di X negatif atau sigma T, ini tension. Ketika teman-teman punya uniaxial compression, maka dia cenderung mendekati dengan sumbu titik nolnya. Beda lagi dengan triaksial. Dia triaksial kan besar, sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya. Maka lingkarannya lebih besar dibandingkan uniaksial. Itu ya maksudnya. Kan ada gambaran nih. Uniaxial tension itu ditarik, uniaxial compression itu satu arah kompresi, triaxial compression itu ya ada 4 arah kompresi. Oke. Sebentar kita cek. Oke. Nah, mungkin untuk kita lanjutkan sampai kriteria Hopbone ya. Atau kita sampai sini. Silahkan sebelumnya dipelajari dan materi setelahnya dipelajari dulu ya. Nanti kita lanjut di materi pekan depan terkait kriteria Mogi kolom dan contoh diagramnya. Oke.
Sampai sini ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Sambil menunggu diskusi, kita absen ya. Dima, Hadir, Bu. Tata, Hadir, Bu. Anjarila, Hadir, Bu. Kevin, Andrew, Christopher, Andrew hadir, Bu. Andreas, Hadir, Bu. Latif, Ahmad Zumi hadir, Bu. Kanza, Hadir, Bu. Fatan, Hadir, Bu. Salsabil, Salsabil hadir, Bu. Ega, Alifa, Alifa hadir, Bu. Willy Armando, Willy Armando hadir, Bu. Fetty, Hadir, Bu. Gofara, Hadir, Ibu. Fadia, Fadia hadir, Bu. Rishad, Hadir, Bu. Sandy, Sandy hadir, Bu. Sultan, Hadir, Bu. Gilbert, Gilbert hadir, Bu. Grace, Dinda, Dinda hadir, Bu. Samuel Willy, Samuel Willy hadir, Ibu. Alif, Alif hadir, Bu. Hanif, Ilham, Ilham hadir, Bu. Khairul Rafi, Khairul Rafi hadir, Bu. Hadi, Siti, Sydney Hotnaria, Oh, Siti Naria hadir, Bu. Joseph, Joseph hadir, Ibu. Erianti, Erianti hadir, Bu. Satrio, Faradila, Faradila hadir, Bu. Krista, Hadir, Bu. Margaret, Johan, Johan hadir, Bu. Mestika, Mastika hadir, Bu. Rafif, Rafif hadir, Bu. Riko, Hadir, Ibu. Rizjon. Hadir, Bu. Oke. Ya, semuanya sudah terabsen ya. Ega Rahma. Bentar. Ega Rahma ini berapa? Nih 42, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang belum? Oke. Terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri kelas Geomekanika B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. ya, sama.